Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofsi Andrayani dengan NIM 24053106, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, Ibu Dr. Vivi Sunarti, SPD MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan sebagai suatu sistem dan juga komponen pendidikan. Pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan ialah usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Usaha tersebut mencakup 3 unsur pokok, antara lain masukan, unsur proses, usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Masukan proses usaha keluaran atau hasil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan pendidikan adalah suatu sistem yang memiliki unsur-unsur tujuan sasaran pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan fasilitas. Setiap sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua adalah komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, orang tua, guru atau pendidik, pemimpin masyarakat dan keagamaan, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, isi pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen tersebut. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan ini sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan memengaruhi manusia secara bervariasi. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu komponen dalam pendidikan. Ini saya akan menjelaskan 6 poin komponen pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dan prioritas yang merupakan fungsi mengarahkan kegiatan. Hal ini merupakan informasi apa yang akan dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan supaya mengarah pada tujuan pendidikan, yaitu peserta didik. Peserta didik yang tugasnya belajar dan diharapkan mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Yang keempat, materi. Merupakan bahan-bahan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Dengan begitu, tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Yang kelima, metode, media, dan alat pendidikan. Metode atau bagaimana cara dalam mendidik. Alat pendidikan adalah segala situasi dan kondisi yang terjadi diadakannya secara sengaja atau tidak sengaja. Yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan ini sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai pendidikan sebagai suatu sistem dan juga komponen-komponen pendidikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.